Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dirahmati Allah, Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Nong Niken dalam program kesayangan kita yang tentunya banyak membahas tema-tema yang sangat berkaitan dalam hidup kita, yaitu di Share It. Dan lagi-lagi karena kita bersama Ustadz Pantun, saya akan membuka ini dengan pantun juga. Awas kalau nggak dibilangin cakep. Cakep. Belum. Oh, belum. Si Suci suka menari. Cakep. Menarinya cantik sekali. Cakep. Kita kembali lagi hari ini di Share It untuk mengaji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Habis gajian berangkat ke bukit. Cakep. Ketemu Abah penjual jamu. Cakep. Kita kajian tetap di Share It. Semoga terus tambah ilmu. Amin ya Allah. Ustaznya sehat. Sehat alhamdulillah Mbak Niken. Masya Allah. Ini temanya itu tentang kehilangan, tapi selalu ada ganti yang lebih baik dari setiap kehilangan. Ini kayaknya ada aura-aura sedih ya. Tapi semoga tausiah yang Ustadz berikan nanti itu bisa membuat kita jadi lebih semangat. Gitu ya. Untuk itu kita memulai dengan video viral yang pertama, Ustadz. Apa ini? Videonya yang sudah disiapkan oleh tim. Oh iya, ini ada seorang anak yatim piatu di daerah, di mana ya dia? Jadi dia ibunya meninggal. Iya. Terus ibunya meninggal, anak seusia ini ngurusin bapaknya yang sakit kanker, yang nggak lama kemudian meninggal juga. Gitu. Jadi dia ini dari SD udah jual sayur untuk menghidupi dirinya dan ayahnya. Gitu. Itu ayahnya. Sedih banget ngeliat ini. Dia sering bolos cuman untuk ngurusin ayahnya. Masya Allah. Jadi ini tuh, kenapa sih Ustadz yang kayak begini tuh dikasih ujian tuh rasa-rasanya kayak berat banget untuk ukuran anak sekecil ini. Kayaknya rasa-rasanya kita aja tuh nggak tega gitu ya. Iya. Kembali dipahami secara hukum alam. Ujian itu Allah berikan untuk menaikkan kadar keimanan hambanya. Ya, kalau ngelihat seperti ini, bohong kita kalau nggak sedih. Ya. Tapi sudah dipersiapkan. Memang anak ini, insya Allah kita berhusnuzon. Karena dibalik duka cita, ada di situ nanti ada sukacita. Nah, di sini nggak beda seperti kita sejarah bagaimana Rasulullah dipersiapkan. Ya, betul. Usia 2 bulan dalam kandungan Siti Aminah udah kondisi sebagai yatim. Kemudian usia lahir di mana usia 6 tahun udah yatim piatu. Ya. Nah kemudian dirawat oleh kakenda tercinta, ternyata usia 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Ya, benar. Nah dirawat lagi oleh pamannya Abu Thalib. Nah ini usia yang dimana usia remaja. Abu Thalib juga bukan terbilang orang yang ekonominya menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Dalam kondisi anak juga banyak. Jadi seperti udah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin besar. Nah, udah dilatih mentalitasnya menjadi mental baja. Nah, seperti pun yang tadi kita lihat, simak. Dan ingat, semuanya itu kan menurut kita, ya Allah, kuat apa enggak ini? Kok ya? Nah, intinya Al-Quran udah menetapkan Allah enggak akan memberikan ujian di luar batas kadar keimanan hambanya. Ya. Jadi dia ada kebaikan sendiri ya. Berikut ini video yang berikutnya Ustadz. Ini video yang kebetulan sahabat saya juga. Kepergian salah satu artis sekaligus politisi. Ya. Perpisahan yang mengejutkan setelah 38 tahun bersama dengan istri tentu membuat Ikang Fauzi. Ini meninggalnya nggak sakit. Kondisi Ikang Fauzi yang sangat terpukul dapat terlihat sepanjang proses pemakaman almarhumah Marissa Haque dari rumah duka sampai dikebumikan di TPU Tanah Kusir. Ikang Fauzi terlihat lemas dan sedih saat itu, seperti kehilangan sandaran hidup. Kendati demikian, Ikang diketahui tetap masuk ke liang kubur Marissa Haque untuk mengumandangkan azan dan qomat terakhir untuk melepas kepergian istri tercinta. Nah Ustadz, kalau melihat kondisi keluarga kan pada saat ditinggalkan itu sedih sekali. Ibroh yang bisa kita ambil dari
kondisi ini apa ya Ustaz? Iya. Ini soalnya meninggal dalam kondisi nggak sakit, jadi kayak nggak ada persiapan, bener-bener langsung aja gitu. Justru cirinya orang meninggal dan termasuk alamat min husnil khotimah yang begitu. Oh. Nggak merepotkan orang lain. Dan nggak ada tanda-tanda sakit yang sifatnya serius. Iya. Itu kan begitu Nabi mengajarkan. Oleh karenanya buat kita dijadikan ibroh, Nabi jauh-jauh hari memesankan. Ini bisa terjadi sama siapa saja. Ya. Ahbib habibaka. Cintai sama sesuatu yang kau cintai. Tapi siap-siap. Fa'innaka mufarikohu. Maka sesungguhnya kamu dengan apa yang kau cintai akan terpisah. Diambil sama Allah. Iya dong. Ya, dalam Quran konsepnya bukan hanya nyawa, Mbak Niken. Di surat kedua, juz kedua, ayat 155 sampai 157. Ini udah sunatullah. Di saat mengatakan diri kita beriman kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Dan sungguh kata Quran akan kami uji buat kamu. Ya bisa terjadi sama kita. Mbak Niken, saya, semuanya. Termasuk yang kita jadikan contoh tadi, Mas Ikang Fauzi dengan ditinggal wafat oleh istrinya. Dan Al-Quran secara kompleks menyebutkan bukan hanya nyawa saja. Bisyai'im minal khauf. Ada rasa kekhawatiran. Khawatir. Ya Allah. Kalau sekarang masih berjalan program ini. Kira-kira bulan depan masih nggak ya? Ya. Hah? Ada rasa gitu kan? Kadang-kadang. Ya. Ya Allah. Sekarang masih dikontrak nih. Sama ini. Kira-kira tahun depan masih saya juga apa tergantikan ya? Ada rasa takut. Tuh. Dan juga dalam hal-hal yang lainnya. Bismillah khauf wal ju'. Rasa lapar. Wa naqsi minal amwal. Kekurangan harta. Ya Allah. Buat kami sekarang udah nyaman, enak. Ntar anak saya besar, kira-kira ini apa enggak ya? Urusan materinya. Wal anfusi. Atau mungkin seperti contoh yang baru saja kita lihat. Mas Ikang Fauzi. Allah ambil orang yang kita cintai ternyata meninggal dunia. Wasamarat, kurang buah-buahan. Wabashiri sobirin, beritakan kabar gembira kepada hamba-hambaku yang bersabar. Alladzina, orang-orang yang asobathum musibah, di saat menimpa kepada mereka musibah, hal-hal yang gak enak, mereka tetap tangguh, mereka tetap bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang begitulah kata Quran, ulaika sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari aku. Masya Allah. Ada petunjuknya. Ya. Kita lihat video berikutnya Ustaz. Ini adalah video kehidupan pernikahan kami sangat bahagia sampai ini seorang selebgram. 1 tahun yang lalu suami saya hilang pergi dan nggak ada kabar. Dia pikir suaminya pergi hilang, tapi ternyata suaminya itu ngubah nik dan namanya yang ternyata suaminya itu sudah menikah bersama wanita lain. Sampai akhirnya dia datang ngelabrak si
si istri baru suaminya ini? Ini. Jadi cara meninggalkan ini nggak gentle. Iya. Banyak cara Allah untuk menguji tingkat keimanan kita. Jadi satu hikayat yang Nabi alami dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasha'ihul Ibadnya. Di saat pagi-pagi Nabi selesai subuhan berjamaah, ternyata di perjalanan Nabi ketemu dengan sekumpulan para sahabat. Nabi pun beri salam, sahabat jawab salam Nabi. Lantas Nabi tanya lagi, kaifa asbahtum fi hadas sabah? How are you? Apa kabar kamu sekalian? Sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Ya Rasul, kabar kami pagi ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Mendengar jawaban para sahabat begini, Nabi langsung nanya lagi, wa ma alamatu imanikum? Kalau kamu mengatakan beriman kepada Allah, apa ciri-cirinya? Sahabat pun menjawab. Nah, jawaban ini yang oleh pemirsa Share It, sahabat Share It, perlu kita jadikan barometer di saat nanti terjadi yang seperti video tadi. Iya, baik ditinggal wafat oleh pasangan, termasuk tadi ternyata suami istri ternyata ditinggal oleh suaminya yang punya niat jelek. Buat orang beriman, tadi kan kata Nabi, kami beriman sejati ya Rasulullah. Nabi nanya lagi, cirinya apa? Sahabat jawab. Nah, ini bisa menjadi sandaran buat termasuk yang tadi kejadian buat kita juga. Apa jawaban sahabat? Yang pertama, kami selalu naskuru ala rohoi. Kami selalu bersyukur atas segala anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kami. Ini masih hal yang mudah. Bersyukur, mensyukuri apapun yang Allah berikan di hari ini. Rezeki hari ini, rezeki besok, rezeki lusa. Dia selalu mensyukurinya. Jadi selalu happy. Gak akan silo dengan yang orang dapatkan. Kenapa? Dia bersyukur karena udah anugerah Allah berikan kepadanya. Yang kedua, apa katanya para sahabat? Wanardo bil kodo. Kami selalu ridho dengan ketetapan takdir yang Allah berikan kepada kami. Dan yang ketiga, wanasbiru alal bala, dan kami selalu siap bersabar dengan musibah yang Allah timpakan kepada kami. Jadi yang seperti ini, di saat kita memang sudah mempelajari bab takdir, bab iman, bukannya malah jadi sedih. Bisa jadi di sini menjadi pelajaran ini yang terbaik buat kami. Hanya memang kasat mata buat kita yang belum pandai menggali hikmah kayaknya kejam. Seseorang marah-marah karena sebabnya ketinggalan pesawat, dia kebelet pipis ke toilet. Dia punya urusan urgen, marah-marah, ngomel-ngomel. Ternyata begitu dia pulang dapat 2 jam berikutnya, dia malah bersyukur untung tadi kebelet pipis. Kenapa? Karena pesawat yang dari take off, yang dia ketinggalan, sejam berikutnya nabrak gunung, habis semuanya. Tadi pertama marah-marah. Tapi ujungnya, ya Allah untung tadi kebelet pipis. Ini yang kadang-kadang kita nggak pandai menggali hikmah, selalu bersuudzon kepada Allah. Padahal itu yang terbaik. Tapi memang ketidaksetiaan itu untuk perempuan menyebalkan, Ustaz. Kita kalau pas lagi ngalamin perselingkuhan atau apa-apa gitu tuh. Bukan hanya perempuan doang dong. Oh iya sih. Iya. Ya. Nah, karena kan ini objeknya cewek. Iya. Maksudnya gitu. Siapa bilang laki-laki kadang-kadang kecewa. Oh iya ya, mewakili suara laki-laki ya. Indah ya kalian dibela loh. Oke, daripada kita lanjutkan. Kita lihat saja video berikutnya. Ini videonya tentang pabrik di Cikarang. PHK terhadap karyawannya. Telah mendapat mandat penuh untuk menyampaikan keputusan direksi. Jadi ada 1.100 orang pekerja yang diberhentikan, termasuk Bapak yang ngomong ini, yang berdiri sejak 1991. Padahal ini tuh salah satu pabrik terbaik. Ya.
Kira-kira yang kayak gini-gini juga harus diterima gitu aja Ustadz? Ya kalau buat Ustadz udah ngalamin ya, termasuk yang lebih dari itu. Dari mulai Ustadz tuh lulus SMA, dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 jadi bintang kelas, dapat beasiswa. Begitu masuk universitas yang diingini oleh teman-teman juga, ternyata bintang kelasnya nggak lulus. Sementara teman-teman yang biasa mereka pada lulus. Halo, kalau ngikutin gengsi, bintang kelas kita nggak lulus, gua dong masuk, tuh, ya. Dan secara optimis saya jawab soal itu, saya yakin, saya yakin lulus, gitu kan? Karena lagi saat ada bimbelnya aja, guru pembimbingnya masih saya berani kritisi. Gitu. Karena memang iya, itu tuh yang saya alami. Tapi di saat nggak lulus, sedihnya tuh bukan main, sedih, malu, diledek sama teman-teman yang pada nggak bintang kelasnya pada lulus, gitu kan? Nah, tapi kita orang beriman nggak begitu, hidup tuh bukan hanya saat itu. Nah, jadi jangkauan panjangnya itulah cara Allah. Dan jujur, sekarang saya katakan benar-benar untung dulu saya nggak lulus. Karena Allah punya skenario lain untuk menggiring Taufikur Rahman, bukan di sana tempatnya. Itu yang kadang-kadang kita nggak pandai menggali hikmah, langsung bersuuzon kepada Allah. Itu yang kebetulan pribadi saya alami. Gitu. Tapi kan manusiawi lah, adalah rasa. Nah, makanya kita ngaji di Serik biar iman kita makin kuat. Iya, nggak maksud. Ini kalau MC-nya udah pesimis repot nih. Nggak pesimis. Enggak, kan ya iman tuh harus cuma ini. Bukan, gitu. bukan pesimis Ustaz. Nah. Maksud itu kan ada rasa-rasa manusiawi yang kadang kenapa sih Allah nggak ngabulin aja gitu. Cara Allah tuh begitu caranya. Saya tadi bilang bersyukur untung dulu saya nggak lulus. Karena kalau saya lulus nggak akan jadi begini. Tapi Ustaz pada saat itu sedih kan pasti kan? Manusiawinya memang sifat manusia. Tapi kan makanya dia harus dibarengi sama iman. Ini yang memang kadang-kadang orang zaman now tuh iman tuh nggak akan pernah nampak. Tapi harus kita perkuat. Cara nguatin iman ya nggak ada lain untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Itu dia. Tuh. That's the point maksudnya. Iya. Jadi kayak kalau seandainya nggak ada iman, nggak ada ibaratnya nggak ada pagarnya kita, kelar sudah. Jadi kemana-mana. Baik Ustadz, nanti akan kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, Sobat Muslim, tetap bersama kami di Share It. Burung Nuri, burung mermati. Cakep. Kita kembali lagi ngaji di sini. Oke. Pakai arloji berangkat ke bukit. Cakep. Tetap kita ngaji di Share It. Oke. Aduh, kayaknya ada adu-adu pantun romanannya Kak. Jadi di segmen kali ini kita masuk ke pertanyaan netizen Ustadz. Ya. Masih dengan tema kita selalu ada ganti yang lebih baik di setiap kehilangan. Kita lihat netizen kita akan curhat apa saja. Ini kayaknya lebih panjang daripada episode sebelumnya. Pertanyaan pertama, Ustadz, saya punya om tante yang kaya raya. Mereka punya banyak usaha yang sudah mencapai omset hingga miliaran rupiah. Sampai akhirnya tante saya kena musibah. Ia menerima pesan WA yang mengirim sebuah link dan link tersebut diklik, perlahan uang tabungan mereka hilang. Awalnya setiap bulan terlihat ada potongan sebesar 150.000. Tante saya sempat bingung karena tak merasa menarik uang. Lambat laun tarikan uang semakin besar hingga menguras seluruh tabungan. Total kerugian mencapai 1.014 juta rupiah. Nauzubillah min dzalik. Uang yang berhasil diselamatkan hanya 14 juta rupiah. Kejadian ini langsung membuat om tante saya syok berat. Mereka tak pernah menyangka akan kehilangan seluruh uangnya. Ustadz, benar nggak sih kalau kita kena musibah kehilangan harta ibaratnya seperti bersedekah lewat jalur lain? Dan benar nggak sih Ustadz, jika kita sudah ikhlas kehilangan harta yang sudah dibersihkan, maka Allah akan ganti dengan rezeki yang lebih berkah? Yang nomor 2 saya setuju itu. Benar. Benar. Iya. Ikhlas tuh punten ya. Ikhlas itu dalam kategori secara makna Imam Ghazali mendefinisikan
Ini yang berat nih. Ikhlas itu adalah dikasih analogi di saat kamu buang hajat dan di saat itu keluar kamu nggak longok lagi. Nggak lihat lagi. Ya, itu ikhlas. Jadi kalau misalkan kita beramal, lantas kemudian masih ada bahasa, itu belum ikhlas berarti. Oh. Kalau melakukan itu untuk mengingatkan dia karena orang itu kebangetan, boleh? Contohnya? Misalnya kita sudah pernah membantu orang, apalah misalnya bantu si orang A ini misalnya, terus ternyata sikap dia ini seolah-olah wah hebat karena diri dia sendiri atau apa, terus kita mengingat lu nggak boleh gitu. Ingat ada orang-orang lain yang pernah berjasa di hidup. Oh itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Ini yang tadi dimaksud ini kepada pribadi kita. Misalkan kita pernah nyumbang ke masjid, ya kemudian sekarang kok sikap dari ininya berubah sekali nggak seperti dulu. Nah lantas kita tuh kebawa emosi, ungkapan itu kan dulu kalau bukan saya, itu kan dulu karena konteks kalimat pemilihan kalimatnya ya, karena itu bisa jadi kayak niat dia. Kalau yang tadi bandingkan aja kan untuk mengingatkan lewat yang tadi ini bukan hanya kamu sendiri, ini hasil dari perjuangan orang banyak. Jangan sampai kamu kacang lepas dengan kulitnya. Ya. Berarti kalau yang pertama tadi yang kalau dia bilang kalau kita kena musibah harta ibaratnya bersedekah lewat jalur lain itu. Nah, kalau saya secara pribadi, Pak, menanggapi musibah itu berarti Allah lagi sayang sama kita, lantas kita evaluasi diri, mungkin dari harta yang kita punya itu kotorannya belum kita keluarkan. Kotoran itu makanya ada bahasa zakat itu kotoran orang kaya. Apa sih zakat artinya? Zakat arti pengertian bahasanya adalah kebersihan. Sekarang logikanya ini kolam kita isi air, tapi itu air tidak ada sirkulasi. Air itu nggak ngalir, nggak dikuras. Begitu aja. Harta yang kita punya nggak ada sama sekali kita keluarkan, kita simpen aja. Maka kalau itu kolam ibaratnya nggak ada sirkulasi, nggak ada dikuras, nggak ada mengalir, pasti yang pertama menjadi sarang nyamuk. Ya. Menjadi sarang nyamuk akhirnya mengakibatkan menjadi penyakit. Begitupun kita, badan kita ini kenapa bisa kelihatan nampak sehat? Alhamdulillah antara input dan output seimbang. Sekarang mohon maaf, input aja. Pagi breakfast, siang makan, malam dinner. Pagi breakfast, siang makan lagi, malam dinner. Belum tar ngupinya, belum tar cemilannya. Punten, nggak ada outputnya. Nyimpen di perut. Nggak usah nungguin sebulan, seminggu masuk rumah sakit kita. Gede perutnya, benar. Begitupun harta. Kalau saya secara pribadi, bukan maksud menggurui, kita sama-sama belajar. Di saat Allah kasih, apakah hilang begini, musibah begini? Ya Allah, makasih ya Allah. Sedekah hamba kurang berarti ya Allah. Tuh, jadi nggak usah nyalakan ke orang, pulangkan ke diri kita. Karena di saat Allah ngambil cara begitu, nggak mungkin kalau mereka yang ahli sedekah. Gitu. Iya. Ustaz sudah ahli sedekah, mungkin antara input yang masuk dengan output yang kamu keluarkan itu nggak imbang. Karena ada hitung-hitungan. Ya orang dapatnya sebulan sampai 1 M. Sedekahnya cuma sebulan 100.000. Nggak gitu konsepnya. Gitu. Nah itu dia hitung-hitungannya. Gitu. Dan sekalipun kita hitung secara agama nggak berat juga kok. Nggak berat. 2,5%. Coba Mbak Niken dari 100 juta. Dibagi 2,5% cuma berapa tuh? Kan enggak banyak. Masih banyakkan sisanya. Kita kadang-kadang masih hilap, nggak mau dikeluarkan. Makanya disinggung dalam Al-Quran. Alhaakumut takasur. Harta zurtumul maqabir. Celakalah buat mereka yang bermegah-megah hanya ngumpulin aja. Konsep yang berat yang kita belum maksimal. Makanya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Punten, kita hanya baru pandai nerima rada pelit buat ngasih. Bener banget lagi. Kena loh. Nerimanya demen tapi ngasih romannya. Itu Jumatan kotak amal. Lewat ke dalam depan kita. Nggak ada lampu merahnya, lampu hijau aja.
Ya, Bahaya itu Ustaz. iya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Ustaz sambil ngomong. Iya ini, Masya Allah. Dibikin Ada sama pakai Mbak siapa namanya? ada topi, Sofa. ada buntelan. Ini udah dibuatin kopi rada kentelan ini. Thank you, Sofa. Iya. Ustadz, saya punya tetangga yang mengalami musibah yang mengenaskan. Kecelakaan terjadi saat satu keluarga sedang dalam perjalanan ke puncak. Ya. Mobil mereka bertabrakan dengan truk muatan pasir. Keenam anggota keluarga langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Tersisa satu anak sulung yang memang tidak ikut dalam mobil tersebut. Mengetahui seluruh keluarganya wafat, anak tersebut berkali-kali pingsan di rumah duka. Ya. Meski masih berat menerima ketetapan Allah, anak tersebut tetap berusaha tegar menjadi imam sholat jenazah. Serta mengumandangkan azan ketika memasukkan 6 jenazah ke liang lahat. Ya. Satu hari sebelum kecelakaan, ayahnya berwasiat kepadanya untuk rajin bersedekah. Tidak ada hikmah di balik setiap kejadian. Ini mungkin ada hikmah kali ya? Ada hikmah di balik setiap kejadian. Apakah benar Ustadz, Allah sengaja menguji anak ini dengan kehilangan seluruh keluarganya, agar kelak ia dapat tumbuh besar menjadi pribadi yang lebih kuat? Iya. Jadi kita khususan orang-orang yang diuji begini, Mbak. Ya, mungkin kita pun belum tentu kuat. Iya benar. Gitu ya. Iya, tapi dia termasuk mungkin bisa jadi hamba pilihan yang udah dipersiapkan untuk masa depan yang lebih besar lagi. Kemaslahatan buat dirinya. Karena seperti contoh Nabi kita Muhammad SAW. Allah udah persiapkan banget. Lahir udah gak ketemu bapaknya. Usia 6 tahun yatim piatu. Gembala kambing. Kambing kan binatang yang paling rempong. Iya. Kenapa? Karena udah dipersiapkan nanti akan ngurus umat yang segala macam karakter. Dan juga model-modelnya. Begitu. Ya. Nah kalau misalkan kita ambil, nah kemudian untung sehari sebelumnya ayahnya sempat berwasiat. Nanti di saat memang udah menjadi orang besar, tetap nak kamu menjadi ahli dermawan. Orang yang ahli sedekah. Karena memang sedekah doang yang diantaranya bisa tadfaul bala. Menolak bala. Gini Mbak Niken, udah dari sejak dalam kandungan, begitu ibu yang sedang hamil, kalau yang merasa hamil dengerin nih. Iya. Jadi begitu usia 4 bulan, wa nufikha fihi ruh. Ini kata konsep hadis. Begitupun Quran, ditiupkanlah ruh. Makanya di saat ibu mengandung usia 4 bulan, mulai terasa ada gerakan kehidupan di dalam. Betul apa enggak, Mbak Niken? Iya benar. Nah, tolong yang merasa ibu beragama tolong jawab, karena Taufik orang enggak pernah hamil. Gitu kan? Iya. Nah, di situ telah ditetapkan 4 hal. Umurnya, jodohnya, mautnya, rezekinya. Jadi termasuk hal yang jodoh, maut, rezeki, musibahnya udah ditetapkan. Ini nanti nak kamu besar, di tanggal sekian, hari sekian akan ada musibah yang kalau boleh dikatakan frekuensinya, volume besarnya ini 10. Tapi ternyata tadi kita contohkan belajar dari kejadian yang tadi anak nih ditinggal wafat sama keluarganya, ada wasiat dari orang tuanya sehari sebelum wafatnya, jadilah kamu ahli sedekah. Nah sedekah ini Mbak Niken yang bisa merubah takdir. Di saat sedekah kita sudah kita jalankan, maka takdir tetap akan terjadi yang tadi saya contohkan 10. Tapi di saat sedekah kita betul-betul giatkan, yang nastinya takdirnya musibahnya 10 tetap terjadi, cuman 8 hilang, cuman 2 aja. Jadi nah itu yang bisa menolak sedekah. Kodanya dia ya? Ya takdirnya itu, kodarnya itu. Gitu. Jadi terjadi di Balikpapan pagi-pagi. Di mana mobil tronton yang remnya blong. Warna merah itu mobil. Akhirnya habis itu. Pada kehantem. Di depan ada juga motor. Saya nggak perlu sebutkan karena royalti. Ya iya. Insya Allah tetap di dalamnya ada filternya kan gitu. Nah tapi intinya di motor tersebut di gantungan ada beberapa bungkus. Ternyata nih orang memang berangkat dari habis sholat subuh, habis nganterin Jumat berbagi.
Kan intinya sedekah. Ya. Itu logikanya. Samping kanan kiri pada hancur, dia selamat. Itulah kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu hijab, penolak dari musibah. Masya Allah. Nah dari cerita ini buat kitanya, yuk jadikan moto dalam hidup kita, tiada hari tanpa berbagi. Masya Allah. Insya Allah. Insya Iya. Allah. Gitu. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya memiliki sepupu yang menikah muda. Dulu sepupu saya wanita solehah berpenampilan syar'i. Sementara suaminya seorang hafiz Quran serta lulusan Universitas Al-Azhar Mesir Kairo. Baru 3 bulan berjalan, rumah tangganya hancur berantakan. Alasan talaknya karena sepupu saya tidak mau dibimbing atau mengumbar aib suami dan mulai melanggar syariat. Setelah bercerai dari suaminya, sepupu saya larut dalam kesedihan dan mulai kehilangan keyakinan pada Allah. Ia tak menyangka kehilangan suami yang dia harapkan bisa menjadi imam yang membimbingnya dalam iman dan takwa. 4 tahun kemudian, sepupu saya memilih untuk berpindah keyakinan. Sayang banget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai saudara, adakah yang bisa saya lakukan untuk memulihkan traumanya dan mengajaknya kembali untuk memeluk Islam? Iya, tugas untuk mengajak itu tugas kita semua. Iya, adapun iya atau enggaknya, mau nurut atau enggaknya, itu bukan kehendak kita. Bagaimana Nabi Allah Muhammad kepada samannya Abu Thalib. Abu Thalib balain Nabi Muhammad nggak setengah-setengah. Di saat diminta, ya Abu Thalib, serahkan keponakanmu. Akan aku berikan manusia yang paling ganteng di sejagat Jazirah Arabia. Ya, tapi tolong serahkan, mau dibunuh. Apa kata paman Nabi kita Muhammad Abu Thalib? Langkai dulu mayatku. Tapi lihat bagaimana kan akhir hayatnya daripada Abu Thalib. Dalam kondisi tetap menengok ke sebelah kiri dan kepada tatapan Abu Jahal. Nah itulah Rasulullah bersifat mengajak. Tapi untuk sifatnya memastikan harus ikut, itu bukan hak kita. Begitupun kita ngaji di syariat ini. Jadi tugas kita ngajak. Ya, hidayah entar Allah yang menentukan. Bisa jadi lewat tangan syariat ini ada yang mendengar hidayah Allah turun lewat ini. Nah ini buat kita menjadi poin yang luar biasa. Bonus besar. Gitu. Nah begitupun ini Mbak Niken. Dan di sini juga menjadi pelajaran nggak jaminan untuk sekolah yang sifatnya tinggi. Ya kan tadi luar biasa. Ya, jebolan. Iya, gitu. Sebagai orang yang betul-betul syar'i. Nah, makanya perlunya penguatan buat anak-anak yang anak-anak kita fondasi iman. Itu ditanamkan dari sejak masih dalam kandungan. Nah, usia 4 bulan itu anak udah hidup. Nah, tinggal gimana settingan ibunya sebagai ibu kandungnya. Mau disetting apanya? Kalau disetelinnya, settingan antara rekaman murotal, besok lahir begitu. Kalau disetelinnya lagu dangdut, jauh aja pintar entar jogetnya. Jangan itu dong Ustaz. Ini kan contoh. Benar-benar. Gitu, iya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kita tanamkan ibarat ikan yang hidup di lautan. Jadi walaupun ikannya, mohon maaf, habitat air asin, laut, air asin semua. Tapi karena ikannya hidup, dia nggak kebawa jadi asin. Hidup imannya, tetap tawar. Tapi lihat di saat ikan udah mati, kemudian kita taruh ke panci, airnya nggak perlu selautan kebanyakan. Cuma sepanci wadah. Nah, ngumpulin dah tuh yang namanya garam hanya seukuran sendok teh. Nggak perlu lama-lama seharian. Mungkin antara 5 menit digoreng jadi asin. Itu gambaran iman. Oke. Gitu. Ustadz, tapi mengenai kasus yang ini, ada nggak kaitannya dengan emang takdir dia, emang udah ada janji dia yang pada akhirnya dia jadi istilahnya murtad gitu. Itu ada seperti itu nggak? Oh ya ada dong. Kalau nggak ada buat apa? Ada Nabi Nuh punya anak Kanan. Anak Nabi langsung kok. Logikanya kenapa sih anak Nabi Berarti kok? ini bisa jadi karena emang takdir dia kayak Nah, gitu. hanya dalam proses untuk menghadapi akhir ujian begini, ada takdir yang mu'allak, ada takdir yang mubrom.
Yang mu'alak tuh yang bisa kita rubah. Nah, merubahnya tergantung kepada diri kita. Ini disediakan kopi tadi sama Mbak. Bukan, ternyata saya haus, tapi saya berat buat ngambil cangkir. Ya udah, DL, derita lo, haus terus. Kita harus punya upaya ikhtiar. Ambil minum Begitupun dalam diri kita. Jangan merasa bangga, mungkin faktor nasab udah anak-anak orang-orang terpandang. Tapi kita harus punya ikhtiar. Nggak cukup pas gini aja, saya ngerasa kurang, belajar lagi. Kalau diperdalam belajarnya, makin kuat imannya, nggak akan mungkin terjadi begitu. Gitu. Artinya harusnya kalau ketika dia ada masalah ya nyari jalan Allah. Betul. Bukan malah nyari yang lain-lain. Itu ada pengaruh lingkungan juga. Sangat. Pengaruh lingkungan, pengaruh orang-orang terdekat dia itu emang paling berpengaruh. Baik Ustadz, kita akan lanjutkan lagi ke segmen berikutnya, tapi kita biarkan yang mau lewat berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Share It.